Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahim Tahja dan Zairhat dengan NIM J0304211105, jurusan Teknologi Rekayasa Komputer Angkatan 58 semester 6. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas daripada ujian kompetensi pemrograman, yaitu mempresentasikan apa-apa yang terkait dengan pemrograman atau bagian ketika pengerjaan proyek IoT, yaitu sistem pakan ikan otomatis berbasis IoT. Di sini job desk saya ialah software engineer, yaitu yang pertama merancang arsitektur software, merancang struktur keseluruhan sistem software, termasuk komponen perangkat lunak yang berbeda seperti antar muka pengguna. Kemudian mengidentifikasi teknologi, memilih teknologi yang tepat untuk digunakan dalam pengembangan seperti bahasa pemrograman. Kemudian pengembangan perangkat lunak, mengimplementasikan berbagai fitur sistem pakan ikan otomatis sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Kemudian pengujian dan debugging. Dan yang terakhir, optimalisasi kinerja. Memastikan bahwa perangkat lunak berjalan dengan efisien dan dapat menangani skenario penggunaan yang berbeda dengan baik. Nah, di sini ada konsep AI, yaitu konsep fuzzy. Diawali dengan input. Maka fungsi input ini dilanjutkan dengan variabel bahwa terdapat tiga variabel. Yang pertama suhu, kemudian pH, kemudian kekeruhan. Kemudian input dan fuzzy yang suhu merupakan ada normal, dingin, dan panas. Yang pH di dari netral, asam, basa. Kemudian kekeruhan ada jernih dengan keruh. Nah, suhu rentangnya 20-30, pH rentangnya 1-14, kemudian kekeruhan pH rentangnya itu 1-25. Domainnya 25-30, normal, dingin di bawah 24 dan panas di atas 30. Kemudian netral itu 6-9 pH, kemudian pH asam itu 1-5 itu asam, kemudian pH basa itu domainnya 10-14. Dilanjutkan dengan kekeruhan, jernih 1-25, kemudian keruh di atas 25. Lanjut aturannya R1 sampai dengan R18. Nah, diketahui bahwa dingin, asam, jernih, maka waktu yang akan dikeluarkan itu sebanyak 7 detik. Dilanjutkan dengan R2, R3, dan seterusnya. Nah, flowchart dan cara kinerja alat. Terdapat sebelah kanan saya, di sini ada alat-alat sistem pakan otomatis yang telah kami buat. Nah, di sini tempat pakannya, kemudian di sini mesin pelontarnya, dan di bagian bawah ini terdapat sensor pH, sensor suhu, kemudian sensor kekeruhan yang ditaruh di area permukaan air. Nah, dari situ dimulai dengan flowchart-nya itu dimulai inputnya. Nah, diketahui bahwa terdapat nih suhu, pH, kekeruhan, kemudian lanjutkan dengan fuzzy set. Nah, suhunya itu bagaimana? Normal, dingin, panas, dan pH-nya itu bagaimana? Netral, asam, basa, kekeruhannya itu bagian jernih atau keruh. Lanjut dengan rentangnya dan domain yang telah saya jelaskan tadi, lanjutkan dengan fuzzy logic yang sudah saya jelaskan juga tadi. Kemudian setelah itu, apakah proses ini komplit? Kalau tidak berarti itu selesai. Kalau kalau berhasil itu berarti selesai. Kalau tidak berarti akan kembali lagi dengan proses fuzzy logic-nya tadi. Nah, aplikasi yang saya gunakan, yang kami gunakan ialah aplikasi IoT. Ya, aplikasi IoT itu adalah billing. Nah, ini memang khusus dengan IoT juga, dengan judulnya itu ada sistem pakan otomatis, ya, otomatisasi, jadi hanya menampilkan pH, TDS, dan suhu. Lanjut dengan codingan. Di sini saya akan menjelaskan codingan pada Arduino, yaitu bagaimana sistem fuzzy itu berjalan, dimulai dengan motor servo, dan kemudian motor sistem pelontarnya itu dijalankan bagaimana. Baik, dimulai dengan
Include ya, pemasukan library di sini ada terdapat eh, 7 library. Yang pertama itu ada Arduino, yang jelas di situ fungsi dan fitur dasar Arduino itu di awal pastinya. Kemudian ini RTC DS3231.H merupakan real time clock. Ya, kemudian wire titik H itu adalah komunikasi untuk integer circuit untuk RTC juga. Kemudian one wire itu sebagai sensor. One wire digunakan untuk sensor suhu, yang biasanya itu sensor suhu di berapa gitu. Dan kemudian dialas temperatur, yang itu mengimpor pustaka dialas temperatur untuk mengakses sensor suhu. Yang tadi sensor suhu DS18B20. Kemudian liquid crystal itu sebagai LCD, EEPROM itu untuk menampilkan data di LCD. Kemudian servo, kita menggunakan servo juga. Oke. Lanjutkan. Nah, ini pemanggilan one wire tadi sebagai komunikasi ya, komunikasi dengan sensor one wire digunakan untuk sensor suhu. Nah, di sini liquid crystal LCD. Nah, servo mendeklarasikan objek servo. Dilanjutkan dengan input. Terdapat input yang akan dihubungkan antara perangkat Arduino dengan perangkat lain. Nah, di sini terdapat address 1, address 2, address 3 yang merupakan alamat EEPROM tadi, yang udah dijelaskan di awal. Untuk menyimpan pagi itu adalah address 1, kemudian jam siang itu address 2, kemudian jam sore itu address 3. Nah, dilanjutkan dengan fungsi time. Objek untuk menyimpan waktu dari RTC. Jelas, integer jam pagi itu 9. Ini sesuai dengan klien atau permintaan klien bahwa pakan itu akan dikeluarkan di waktu jam 9 pagi, kemudian jam 13 atau jam 1 siang, kemudian jam 5 sore atau jam 17. Nah, itu menyimpan waktu pemberian pakan sore. Nah, kemudian float. Float itu artinya menyimpan temperatur. Ini menyimpan temperatur, menyimpan pH. Nah, kemudian TDS, terus ADC TDS, nah ADC pH, sensor pH, dilanjutkan dengan float and fix, ini tidak digunakan, duration tidak digunakan. Nah, nah ini merupakan eh, apa-apa yang akan dihubungkan pada eh, perangkat Arduino. Lanjutkan dengan fuzzy logic. Fuzzy logic di sini yang diawali dengan float suhu, float pH, float kekeruhan, integer waktu keluar. Jadi suhu itu merupakan variabel ya, float itu adalah fungsinya. Menyimpan dengan variabel suhu yang nanti akan dihubungkan, diintegrasikan pada codingan yang di bawah. Nanti akan saya tunjukkan bahwa float suhu itu menyimpan suhu, float pH menyimpan pH, float kekeruhan itu menyimpan kekeruhan. Dilanjutkan dengan void setup. Langsung di pin mode, ini pin-pinnya sebagai output, dan juga dengan pin mode. Ini mengatur bit set ya sebagai info dengan pull up. Nah, kemudian bagian wire begin yang akan ditampilkan nanti pada LCD. Kemudian sensor begin memulai sensor suhu, serial begin memulai komunikasi serial pada rate 9600, LCD begin mulai LCD clear. Nah, dilanjutkan dengan RTC begin, memulai RTC. Kemudian RTC shutdown mengatur hari menjadi Selasa. Nah, ini karena memang diatur dengan di waktu hari Selasa. Nah, dan di jam kapan itu akan dimulai diatur di awal di sini. Baru jika memang dimulai dari jam 10 pagi maka akan kita atur jam 10.00. Nah, ini dilanjutkan dengan servonya. Membuat servo ke pin 6. Ini sesuai ya. My servo atas 6, my servo right 100. Itu ke posisi awal 100 derajat. Dianjurkan pemberian pakan pagi apa belum dilakukan.
Oke. Kemudian paling bawah mencetak data keseruan monitor untuk debugging. Ini bisa di skip. Nah, ini kemudian bagian servo ya. Tadi udah fungsi servo udah dijelaskan. Dilanjutkan bagaimana proses servo itu bekerja di MyServo Write 170. Ini menunjukkan bahwa ketika input dimulai akan masuk ke dalam wadah dan akan jatuh, bahwa ada servo yang menghalangi untuk menggerakkan servo ke posisi 170 derajat. Nah, itu sebagai dan itu di delay waktu keluarnya itu 1000 milisecond itu atau 1010 detik baru servo itu akan ngebuka tutup sebagai gerbang dari pakan itu sendiri. Kemudian digital write ini hide menyalakan motor untuk memberi pakan. Nah, jadi digital write tadi yang untuk mesin pointer tadi yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian digital write into low. Di low juga ada, high juga ada. Delaynya itu adalah 5 detik. Nah, untuk motor. Display data yang ditampilkan pada LCD nantinya. Jadi di situ LCD yang akan ditampilkan itu ada set kursor. Nah, terus kursor pada baris pertama, terus menampilkan turbinity pada LCD, menampilkan nilai kekeruan pada LCD, TDS yang tadi, kemudian pH, menunjukkan pH value, nilai value-nya, nilai pada pH-nya, kemudian set kursor, pin yang tadi ya. Ini udah dijelaskan juga. Lanjut di fuzzy logic. Fuzzy logic inilah yang tadi bagaimana sistem pakan itu akan bekerja yang sesuai dengan apakah itu keruh, apakah itu pH-nya itu sesuai dengan yang di apa namanya, yang diawali. Maka di sini kalau dilihat if jika suhu di bawah 24 dan pH di bawah 5 dan kekeruhan itu sama dengan 25, maka waktu yang akan dikerjakan itu sebanyak 7 detik. Itu merupakan R1 yang tadi sudah saya jelaskan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.